Saya kerja di hotel, hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, gitu, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman, cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok, insya Allah, tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain, gitu kan. Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak, gitu kan. Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar, insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu, maka lebih baik, Allahu alam. Karena kalau ada khamar, terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamr. Halal ke gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Ada satu prinsip dasar dalam jual beli dalam Islam. Apa itu? Memperjualkan sesuatu hal yang mubah, yaitu boleh dan tidak diharamkan. Ketika bicara tentang daging babi, satu hal yang diharamkan, maka tentu ketika melihat kaidah prinsip dasar dalam jual beli tadi, berarti tidak boleh kita perjualbelikan. Ada orang punya profesi guru, tapi dia juga ternak babi. Pada saat itu kemudian kita dikasih uang darinya, dan ternyata uang itu dari hasil ternak babi. Uang yang kita terima halal apa haram? Halal. Uang yang kita terima halal. Dan di sini tidak ada kewajiban nahi mungkar ketika kita menerima uang, karena dia double profesi dan kita tidak tahu ini uang dari mana. Kan dia double profesi, bisa jadi uang dari guru, bisa jadi uang dari babi, dan tidak perlu bertanya, iki saka babi apa saka guru. Nek saka guru tak tampani, nek saka babi wegah, tidak perlu gitu, karena hartanya tercampur. Ada profesi guru misalnya sama profesi ternak babi, misalnya, ini hanya ilustrasi. Maka harta yang kita terima hukumnya halal. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjualnya nggak bicara. Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya. Kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi. Dan kita nggak tanya-tanya, Pak, kalau boleh tanya ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Apa hukumnya jual beli buah yang masih di batang? Aduh, orang jual buah di batang. Ambo jual durian iko tunai. Duriannya masih ada di dalam batang. Lalu kedua deh. Itu namanya jual beli khars. Jadi dipanggillah tim ahli yang memang tahu. Kalau kebunnya 2 hektar, di dalamnya ada 100 batang, maka hasilnya sekian. Kalau ahli khars ini mengatakan ini, boleh. Tapi kalau tak ada ahlinya, tak boleh. Di zaman Nabi pun ada. Membeli kurma di atas pokok, tapi ada pakar ahlinya yang bisa memperkirakan. Tapi kalau tak bisa, jadi tipu bohong. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah. Tunggulah kehancuran. Kesimpulannya, kalau ada ahli yang bisa khars, memprediksi, memperkirakan, boleh. Kalau tak ada ahlinya, tak boleh. Apa hukum cicilan emas di mana sekarang banyak mencatat banyak mengatasnamakan syariah dalam cicilan emas? Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, az-zahab bil-zahab, yadan biyad, mithlan bimithl. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan, tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Apa hukum mengambil keuntungan lebih dari 400%? Fatwa Syekh Atiyah Saqar, ulama besar Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Penjual boleh mengambil untung berapa persen terserah, tidak ada ketentuan. Lebih dari 100% riba, tidak ada, selama tak ada unsur tipu di dalamnya. Bapak pergi ke Jogja, beli kaligrafi kulit, di sana cuma 15.000, Bapak jual di sini 1.500.000. Berapa persen itu? 1000%. Sah, selama tak ada tipu. Tapi kalau dia tipu-tipu, ini kalau ente beli, insya Allah rezeki akan berdatangan, menolak bala, hantu-hantu takut, karena ini dari Jogja nih, Nyi Roro Kidul aja pingsan gara-gara ini. Itu bohong itu.
Selama tak ada unsur tipu bohong, tak apa-apa. Apakah ada batasan tertentu dalam hukum fikih dalam mengambil keuntungan saat berbisnis? Tidak ada batasan maksimal ketika mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli. Yang penting tidak melebihi harga pasar. Kalau melebihi harga pasar, ini penipuan. Misalnya ya, ada orang yang buka warung di alun-alun. Kemudian ketika ada konsumennya yang makan, selesai makan, kemudian keluar kwitansi bonnya, nasi 300.000, ayam bakar 500.000, es teh 200.000, total 1 juta. Nah, kalau seperti ini kata orang Jawa rego mentung. Dan menjual barang dengan harga mentung hukumnya penipuan. Jadi harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi gak dibutuhkan, gak digunakan. Ya, kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai enggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa gitu? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan dia nggak berkah. Ustadz, apa hukum menjual kotoran ternak untuk dijadikan pupuk? Kata yang mengharamkan jual kotoran ternak itu, tai ayam di bawah kandang ayam itu kan di skop, masukkan ke, itu kata dia najis, maka menjual najis hukumnya haram. Kata yang mengharamkan. Kata yang menghalalkan, yang dijual ini bukan tainya. Apa yang dijual? Keringatnya, jasanya. Jasa menyekopkan. Sebetulnya Pak Ustadz ngurus tai ayam ini keringatnya tak terlalu lelah, hidung ini tak tahan Ustadz. Jadi apapun nama akadnya, jual beli saham ini ibarat pohon kayu. Jual beli saham ini hanya satu cabang atau satu ranting dari muamalah. Nama pohon kayunya muamalah. Lalu salah satu cabang rantingnya namanya jual beli saham. Jadi kita pahami dulu pokoknya. Dalam transaksi muamalah jual beli mesti selamat dari 3. Yang pertama, tidak ada ghish, tidak ada tipu. Yang kedua, tidak ada gharar, judi, tidak ada unsur judinya. Yang ketiga, tidak ada unsur zulm, aniaya. Apapun nama transaksi, kalau dia mengandung 3 unsur atau salah satu dari 3 unsur, maka jual beli itu rusak, batal. Yang pertama, ghish, tipu. Yang kedua, gharar, judi. Yang ketiga adalah zulm, aniaya. Nah, sekarang misalnya ada orang membeli saham. Kita mesti tahu dulu ini perusahaan bidang apa. Nah, rupanya ini perusahaan ternak babi. Nggak bisa, karena tadi syaratnya adalah barangnya itu mesti benda halal. Ini sahamnya ternyata saham perusahaan minum khamar. Nah, itu nggak bisa. Jadi mesti diketahui segala unsurnya, transparansi, jangan sampai terkena satu dari yang 3 tadi. Yang tidak boleh itu yang senilai. Rupiah tukar rupiah, won tukar won, ya, dolar tukar dolar, itu nggak boleh. Ada riba di situ. Tapi kalau dipisahkan dolar misalnya, antum tukar dolar dengan rupiah itu boleh. Yang tidak sejenis, ya tidak sejenis boleh. Walaupun sama-sama mata uang, yang dilihat bukan mata uangnya, yang dilihat perbedaan jenisnya, nilai tukar yang berbeda, sah. Seperti antum nyimpan won, datang orang misalnya travel ke Korea, antum tukar dari situ. Anda dengan rupiah, saya dengan won misalnya. Do you want won? Won, I want won, ya. Begitu dia mendapatkan won, antum berikan wonnya, dia dapatkan rupiahnya. Itu sah dilakukan. Boleh. Ya ikhwan, sebagian kita kadang-kadang lihat orang jualan es, jual 6.000, kita mesti tawar 4.000. Ya dia jualan es, musim hujan, siapa yang beli, ente tawar lagi. Kasihan. Oleh karenanya, jadilah orang mudah untuk membeli. Bahkan terkadang kita membantu orang dengan kita membeli tanpa menawar. Kita terkadang bantu orang minta-minta. Jangan lupa ada orang yang berusaha bekerja juga perlu kita bantu. Dia sudah bekerja, bukan hanya orang minta-minta yang kita bantu, orang yang bekerja, kita juga bantu. Caranya membantu dengan membeli barangnya. Caranya kita beli tidak usah ditawar, kita sedekah, dan itu lebih ikhlas. Allah tahu kita mampu untuk menawar, tapi tidak kita tawar karena kita ingin bersedekah kepada dia. Ini lebih ikhlas. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis, tasaddaqu bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya, di antaranya membeli tanpa menawar. Sehingga sang penjual pun tidak sadar kalau kita bersedekah kepada dia. Padahal kita mampu untuk menawar. Kita jago tawar, 10.000 bisa jadi 2.000 kalau kita tawar. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, syarat jual beli, syarat barang, syarat sahnya jual beli di antaranya adalah ru'yatul mabi. Sang pembeli melihat barang yang akan dibeli. Supaya tidak masuk wilayah ketertipuan. Lah jual beli online itu hanya melihat gambarnya saja, yang kadang barangnya lebih jelek daripada gambarnya, dan itu yang banyak. Lalu bagaimana sekarang sudah gayanya zaman online, zamannya zaman online.
Maka di dalam hal ini nggak bisa kita hanya menggunakan madhab kita Imam Syafi'i. Di sana ada madhab Imam Malik dan di sana ada madhab Imam Abu Hanifah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, syarat jual beli, syarat barang, syarat sahnya jual beli di antaranya adalah ru'yatul mabi. Sang pembeli melihat barang yang akan dibeli supaya tidak masuk wilayah ketertipuan.